A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa dan belajar berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi, ya. Bedanya salikin dengan murodin, kalau salikin adalah orang-orang yang beritikad, berniat, atau orang-orang yang berusaha belajar ilmu tasawuf, menapaki jalan ruhani, dibimbing oleh seorang guru yang mursyid. Jadi punya niat dan kesadaran sendiri untuk belajar tasawuf gitu, untuk menapaki jalan ruhani. Tetapi kalau para murodin, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki jalan ruhani dan dengan mudah untuk mencapai maqam musyahadah atau lebih mudah mengenal Allah dibandingkan para salikin. Jadi tanpa harus perjuangan yang susah payah, mereka ini orang-orang yang mudah. Misalkan contoh ya, dalam 6 bulan, dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh mereka tuh bisa wusul gitu. Tapi kalau misalkan para salikin ini bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau mungkin sampai akhir hayatnya baru wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah perbedaannya. Namun secara syariat para salikinlah yang lebih baik dalam pandangan, maksudnya dalam pandangan Allah secara syariat itu lebih baik karena mereka punya kesadaran sendiri, punya itikad sendiri, punya niat sendiri gitu. Tapi kalau misalkan para murodin atau para majdubun itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah gitu. Jadi yang ditarik oleh Allah lebih mudah mengenalnya gitu, karena memang ya ma'rifat billah itu karunia dari Allah, anugerah Allah gitu, bukan karena amalan ibadah kita atau bukan karena ilmu yang kita pelajari atau ilmu yang kita capai, ya. Jadi perlu pemahaman di sini gitu. Jadi ibaratnya kita menjadi salikin ataupun para murodin, yang penting istiqomah gitu kan. Mau kapan nyampenya, mau kapan wusulnya, mau kapan mencapai maqam musyahadahnya, mau kapan fananya, ibaratnya mau kapan tajalinya, itu kan tergantung Allah. Yang penting kita istiqomah. Selama kita dari awal berniat bertujuan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sampai kepada Allah di akhir atau di pertengahan. Itu sudah janjinya Allah gitu, karena memang tujuan kita Allah, bukan indera keenam, bukan kesaktian, bukan kejayaan, bukan karomah, bukan kekayaan atau apapun yang selain Allah. Selama tujuan kita Allah, insya Allah akan sampai.
Walaupun misalkan di ujung usianya baru sampai ataupun masih belum, yang penting istiqomah. Istiqomah itulah lebih baik dalam pandangan Allah gitu. Karena kan yang Allah lihat itu masa akhir kita kan, bukan masa awal. Untuk apa awalnya bagus tapi akhirnya jelek? Yang lebih baik kan awal bagus, pertengahan bagus, akhirnya pun bagus. Itu husnul khotimah ya. Berdoa, yang penting kita istiqomah belajar ilmu tasawuf. Nah, baik, kita lanjutkan lagi eh, tentang percikan makrifat bagian ketiga ya. Jadi percikan makrifat itu tanda-tandanya yang pertama diberikan kita itu dari jatuh menuju bangkit, menuju tobat. Terus di percikan makrifat yang berikutnya itu kita mengetahui tentang caranya penyucian jiwa, mengenali jenis-jenis penyakit batin yang sangat berbahaya dibandingkan dengan dosa lahir gitu. Dosanya itu lebih besar daripada dosa lahir kalau penyakit batin. Makanya percuma kalau kita misalkan sholat, ngaji, puasa tapi batin kita tidak dibenahi. Lebih baik taat secara dohiriyah, batiniyahnya pun kita bersihkan dari segala penyakit batin atau dosa batin ya. Nah, sekarang kita mulai ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Percikan makrifat yang ketiga dengan tazkiyatun nafs, mengenali jenis-jenis ibadah batin. Kemarin kita telah membahas jenis-jenis penyakit batin dan bahayanya yang harus kita taubatkan, atau pembersihan jiwa, penyucian jiwa dengan cara taholi ya. Taholi itu membersihkan diri dari segala penyakit batin dan juga dosa lahir. Tentu namanya taubat ya, berarti lahir dan batin semuanya kita bersihkan. Nah, sekarang kita percikan makrifatnya itu dengan mengenal ibadah-ibadah batin atau dengan tahali. Tahali itu menghiasi diri dengan ibadah-ibadah batin, ibadah-ibadah dohir, serta kebaikan yang lainnya. Tidak hanya ibadah hablum minallah, tetapi juga ibadah hablum minannasnya kita kerjakan semua. Nah, percikan ma'rifat ini kita sebut dengan tazkiyatun nafs, seri tahali ya. Jadi bagaimana kita mau tahu, mau mengerti, mau paham tentang penyucian jiwa, bagaimana kita tahu caranya penyucian jiwa kalau kita belum mengetahui jenis-jenis ibadah batin. Oke, penyakit batin kita sudah tahu kemarin ya, sudah dibahas. Sekarang udah kita bertobat. Nah, kita itu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara belajar ilmu dan juga ibadahnya. Nah, sekarang kita berikan ilmunya, kita bahas di sini ya. Yang pertama, tahali menghiasi diri dengan ibadah batin dan ibadah dohir. Kita mengenali artinya ibadah batin. Yang pertama taubat, sudah tahu ya. Taubat itu mohon ampun kepada Allah dengan cara kita memohon ampunan, beristighfar ribuan kali, ratusan kali, sampai sholat sunnah taubat. Terus kita membaca berbagai macam jenis Al-Quran yang untuk mengantarkan kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir, dengan beriadoh gitu kan, agar tobat kita diterima. Karena hakikat tobat itu adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, mengenali ibadah batin yang namanya jihad. Jihad itu adalah memerangi hawa nafsu. Jadi walaupun kita sudah bertobat, itu biasanya tuh benih-benih penyakit batin itu masih ada karena kita belum tahu ibadah batin itu apa, jadi belum sempurna. Penyakit batinnya tahu, tapi kan untuk menangkal penyakit batin dan melanjutkan pembersihan tersebut untuk tahali itu kita harus tahu ilmunya ya kan. Nah, makanya jihad itu adalah memerangi hawa nafsu kita sendiri. Jadi misalkan nafsu malas, nafsu ngantuk, nafsu makan minum berlebih, nafsu kawin berlebih ya, bagi yang punya pasangan gitu kan ya. Kalaupun berlebihan itu juga kan merupakan hawa nafsu, walaupun halal, karena kita belajar tasawuf itu belajar tentang kebersihan hati. Jadi tetap sekecil apapun jenis-jenis benih-benih penyakit batin itu tetap harus dibersihkan, walaupun itu mungkin makanan minuman halal, tapi kalau berlebihan itu nafsu gitu ya. Nah, terus ada lagi setelah jihad itu yang namanya ikhlas ya. Ikhlas itu kan setulus hati.
tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pemberian balik ya atau imbalan, atau tidak mengharapkan untuk diberi lebih misalkan, ataupun mau mengungkit-ungkit di masa depan. Nah, itu berarti namanya ikhlas ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu atau beribadah atau apapun, ketika kita tidak mengharapkan imbalan, kita tidak mengungkit-ungkitnya, nah berarti itu kita sudah termasuk golongan orang yang ikhlas. Karena hakikatnya kita melaksanakan ibadah batin ikhlas itu ya untuk kembali kepada Allah, untuk sambung kepada Allah, untuk mengenal Allah gitu ya. Jadi hakikat segala ibadah batin ya hakikatnya ya untuk mengenal Allah gitu. Jadi tingkat-tingkatan. Pertama untuk sambung kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, dan untuk mengingat Allah, untuk mengenal Allah gitu ya. Hakikatnya itu gitu. Karena tiada yang beraf'al kecuali af'alnya Allah, tiada yang bersifat kecuali sifatnya Allah gitu ya. Lalu ada lagi setelah ikhlas itu ada yang namanya waro ya. Waro itu ketelitian atau kehati-hatian dalam melaksanakan sesuatu atau dalam memalah milih makanan tertentu gitu, halal haramnya gitu kan. Terus misalkan subhatnya boleh atau tidak gitu. Terus misalkan kepada sesuatu yang sifatnya itu misalkan ini makanan gitu, walaupun misalkan mie ataupun apapun gitu kan, misalkan ayam, padahal kan itu jenis makanan halal, tapi kan kita tidak tahu bumbunya dari apa misalkan, terus didapat dari harta yang halal atau harta yang haram gitu kan. Nah itu kalau kita sudah bisa memikirkan ke situ, teliti akan hal itu, berarti kita sudah termasuk melaksanakan ibadah batin waro. Jadi ketelitian atau kehati-hatian dalam memilah milih makanan ataupun perbuatan gitu ya. Nah terus ada lagi yang disebut dengan qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup apa adanya, merasa cukup dengan pemberian Allah apa adanya, dan lebih dari itu menerima kenyataan. Jadi apapun kenyataan yang Allah berikan, lapang maupun sempit, bahagia ataupun sedih ataupun derita ataupun senang, itu tetap kita terima dengan lapang dada. Itu namanya qanaah, menerima kenyataan. Nah terus ada lagi yang namanya ibadah batin syukur. Namanya syukur ya selalu berterima kasih kepada Allah. Apapun kenyataan yang kita terima, kita syukuri. Namun kalau kita tidak bisa menerima kenyataan, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur gitu kan. Karena qanaah dan syukur itu satu paket gitu ya. Jadi biar bisa, pertama kita menerima kenyataan dulu, sudah bisa menerima kenyataan, lalu kita akan mengerti artinya syukur, lalu kita berterima kasih kepada Allah gitu. Karena itulah ya tahali ya, jenis-jenis tahali dengan melaksanakan ibadah batin. Nah terus ada lagi yang disebut dengan tawakal. Nah tawakal itu kan hanya menggantungkan hati kita, hidup mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal juga ada beberapa tingkatan, sudah saya bahas di tahun-tahun kemarin. Nah bagi yang para sahabat hikmah yang baru bergabung dan belum menjadi seorang salikin dan belum dibimbing oleh guru yang mursyid ya, silakan simak video YouTube saya ini di tahun-tahun sebelumnya, yang dimulai dari ahli wirid menjadi ahli zikir, tazkiyatun nafs pun sudah dari awal-awal ya, karena ini banyak yang baru, kita mulai lagi gitu ya. Tapi kalau untuk pengen lengkap ya udah putar aja semuanya gitu satu demi satu biar lebih paham lagi ya. Karena tazkiyatun nafs ini kan merupakan basic gitu ya, atau tasawuf. Jadi kita harus tahu dulu caranya penyucian jiwa itu ya, dengan mengenali jenis penyakit batin dan mengenali jenis ibadah batin, lalu kita laksanakan gitu ya. Lalu ada lagi tentang ibadah batin ini, kita mengenal percikan makrifat Allah itu, kita mengetahui artinya tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati, memandang orang lain lebih baik daripada diri kita, walaupun orang itu masih kecil, sebaya ataupun yang lebih tua dari kita. Kalau melihat yang lebih kecil, Masya Allah orang itu masih kecil, tentu dosanya masih sedikit dan masih suci, sementara saya sudah tua, pasti saya lebih banyak dosanya daripada anak kecil tersebut, dan saya belum memiliki ilmu yang mumpuni gitu kan. Terus ibadah saya juga
juga masih belum lebih baik. Tentu anak kecil itu lebih baik daripada saya karena masih murni, masih polos gitu. Terus misalkan melihat yang sebaya dengan kita, ya Allah gitu kan, orang itu memang seumur dengan saya, tentu orang itu lebih baik daripada saya, tentu orang itu amalan ibadahnya lebih banyak, tentu orang itu ilmunya lebih banyak daripada saya, sehingga saya belum ada apa-apanya dibandingkan orang tersebut. Tentu orang tersebut lebih baik daripada saya dalam segala hal, dalam pandanganmu. Wallahu alam bisawab gitu ya. Jadi itu tawadu itu lebih rendah hati tuh lawan katanya sombong gitu. Jadi jenis ibadah batinnya sombong, jenis ibadah batinnya tawadu gitu ya. Jadi penyakit batin sombong, ibadah batin tawadu. Nah terus kalau ikhlas Maria ya, jadi ada ininya gitu, ada lawan-lawannya gitu. Terus ada lagi kita misalkan melihat orang yang berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita. Masya Allah, orang itu sudah sepuh, sudah tua dibandingkan saya. Tentu amalan ibadahnya dan ilmunya lebih banyak daripada saya. Sementara saya dosanya lebih banyak, ilmunya sedikit, ibadahnya pun sedikit. Tentu bapak tua itu atau ibu tua itu yang sudah sepuh itu lebih baik daripada saya gitu. Nah kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, kita tanamkan di dalam hati, maka selamat percikan makrifat ibadah tawadu sudah tertanam di dalam hati kita. Hakikatnya Allah itu mengenalkan dirinya, mengenalkan sifat-sifatnya, mengenalkan afalnya, mengenalkan segala sesuatunya sedikit demi sedikit ya. Misalkan dengan percikan makrifat, salah satunya yaitu ibadah batin tawadu. Nah jadi Allah itu memberikannya itu makom demi makom, satu makom demi makom, satu makom demi makom. Lalu kita itu perjalanan ibadah batin kita itu ya, perjalanan ruhani kita itu jadi begini, naik sedikit demi sedikit, mulai dari taubat, jihad, ikhlas, waro, qanaah, syukur, tawakal, tawadu. Lalu ada lagi tauhid. Nah jika kita sudah menjajaki makom demi makom, Allah memberikan percikan makrifat ke dalam hati kita, lalu kita tahu ilmunya, kita laksanakan tahalinya, lalu disitulah karena jadi kita langsung punya fikroh ya, fikroh dan ibroh, karena ilmu tasawuf itu identik dengan fikroh dan ibroh, nilai dan makna. Jadi kita berpikir, kita mengambil pelajaran, kita merenung, bermuhasabah diri, akhirnya kita bisa mengetahui, oh ya Allah, ternyata Engkau memberikan hamba karunia atau anugerah berbagai macam rangkaian ibadah batin, tidak lain semuanya itu dari Engkau dan hamba kembalikan kepada Engkau. Nah berarti kalau sudah begitu itu namanya makom tauhid. Jadi selalu mengesahkan Allah di dalam hati kita. Jadi melihat apapun yang kita perbuat, yang kita saksikan, peristiwa apapun yang kita lihat, yang kita perbuat, yang orang lain perbuat gitu kan, itu hakikatnya kan semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka selamat percikan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah batin tauhid gitu. Jadi tauhidnya itu bukan tauhid yang kelas-kelas waktu SD kita pelajari gitu kan. Memang tauhid dulu, baru fikih, baru tasawuf. Tapi ini tauhid yang lebih kepada makom ibadah batinnya gitu ya. Makanya adanya itu di atas ikhlas, di atas waro, di atas tawakal, di atas tawadu, baru tauhid gitu. Oh ya, ada satu yang belum terlewatkan. Yang terlewatkan satunya, maaf ya, yaitu ridho ya. Jadi ridho. Jadi kita itu namanya ridho gitu kan, kita rela hati kepada Allah atas segala apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat, baik itu karunia, baik itu lapang, sempit, cobaan, ujian. Kita ridho kepada Allah, insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Jika kita sudah menjadi orang yang ridho, Allah pun akan meridhoi kita. Nah itulah berbagai macam rangkaian ibadah batin untuk penyucian jiwa. Jadi harus tahu dulu ilmunya, jenis penyakit batinnya, dan juga jenis-jenis ibadah batinnya. Lalu dari situ kalau sudah bersih kita dari tahali semuanya itu, ya itulah disebutnya tasawuf gitu. Karena tasawuf itu adalah kebersihan hati. Kebersihan hati sebelumnya kita tazkiyatun nufus terlebih dahulu. Jadi tazkiyatun nafs, tasawuf, baru ke
Tajali, gampang tajali mah karunia Allah. Yang penting tazkiyatun nafsnya itu, tapi kebanyakan orang-orang mengabaikan. Jadi kalau ada tuh judul tazkiyatun nafs gitu ya, itu pasti lebih banyak ma'rifatnya yang di ini. Pasti ma'rifatnya itu yang banyak disimak. Tazkiyatun nafsnya itu sedikit yang nyimak. Kenapa? Harusnya yang basic itulah yang kita selalu kita takholi dan tahali. Ma'rifat itu urusan Allah. Lalu mengapa yang dasar kita abaikan gitu loh. Sementara penyakit batin itu akan selalu merongrong hati kita karena radikal bebas di sekitaran kita, ya kan? Nah makanya jangan pernah mengabaikan ilmu yang basic, ilmu yang sedikit gitu. Ilmu yang ibaratnya itu terlihatnya itu sepele gitu. Padahal dasarnya itu bagaimana kita mau mendirikan sebuah bangunan atap kalau tak ada dasar. Nah, jadi disitulah fungsinya kita belajar ilmu tazkiyatun nafs atau pra-tasawuf, karena itu pun merupakan percikan makrifat tingkat dasar ya. Semoga istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukron jazilan.